Nabi Ibrahim alaihi wasallam berkurban untuk umat Islam. Apa kabar teman-teman? Sebelum pembahasan lebih lanjut, saya mohon kritik dan sarannya untuk konten saya ini. Lebih nyaman menyimak pakai teks atau tidak? Tolong komentar ya teman-teman. Oke, mari kita simak. Nabi Ibrahim alaihi wasallam adalah salah satu nabi dari 25 yang wajib kita imani oleh setiap umat Islam. Kisah Nabi Ibrahim alaihi wasallam pun perlu diketahui oleh umat Islam. Nabi Ibrahim alaihi wasallam merupakan ulul azmi, yakni golongan nabi yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam perjuangan dakwahnya. Rasul yang termasuk ulul azmi adalah Nabi Nuh alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi wasallam, serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Ibrahim alaihi wasallam dikenal pada peristiwa kurban terhadap anaknya, Nabi Ismail alaihi wasallam, sebagai wujud kecintaan dan ketakwaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi wasallam lahir di kota Ur, yang berada di wilayah Mesopotamia, yang kini dikenal sebagai Irak sekitar 2295 sebelum Masehi. Ia dilahirkan di tengah masa jahiliyah, yang banyak membuat patung untuk disembah. Hubungan pernikahan antara Nabi Ibrahim dan Siti Hajar membuat hatinya bersedih karena belum dikaruniai keturunan. Namun beliau tidak berpangku tangan dan terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya dikaruniakan Ismail. Namun ada fakta mengejutkan yang akan dibahas berikut ini. 1. Ismail dan ibunya pindah ke Mekah atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Selang beberapa waktu setelah kelahiran Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk memindahkan istri dan putranya ke kota Mekah. Ternyata terdapat rahasia di baliknya, yakni tempat tujuannya adalah lokasi di mana Ka'bah nantinya akan berdiri kokoh. Dahulu kota Mekah merupakan sebuah wilayah dengan panas, yang terik dan tanah tandus. Hanya saja, kenyataan pahit harus diterimanya bahwa beliau harus ditinggalkan bersama putranya oleh Ibrahim. Keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat mereka dapat bertahan dan memenuhi segala perintahnya. 2. Siti Hajar tidak bisa menyusui Ismail. Saat datang perintah untuk tinggal di kota Mekah, akhirnya Ismail dan ibunya diantarkan ke sebuah tempat yang tandus. Sampai pada akhirnya, kehabisan persediaan, Siti Hajar kebingungan, karena tidak bisa menyusui putranya, sehingga membuatnya kebingungan. Sampai pada akhirnya, Hajar berlari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sampai 7 kali. Namun ada sebuah keajaiban terjadi tepatnya pada bekas hentakan kaki Ismail keluar air. Sebab munculnya secara mendadak dan memancar akhirnya dinamakan air Zam-Zam. 3. Ismail tumbuh besar. Setelah melalui perjalanan panjang dan melewati berbagai ujian, bersama kedua orang tuanya, Ismail tumbuh menjadi sosok pemuda yang begitu religius. Ketakwaannya bahkan membuatnya tidak goyah, meski berbagai godaan menghampirinya silih berganti, untuk mempersiapkan sebagai penerus ayahnya. Saat itulah muncul perintah yang menguji keimanan keluarga Ibrahim,
yakni tiba waktunya datang perintah untuk menyembelih putranya sendiri. Meski awalnya tidak yakin, namun anak dan istrinya mendukung keputusannya untuk mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun hasil akhir nantinya. 4. Mimpi Nabi Ibrahim sampai perintah menyembelih Ismail. Pada suatu waktu, turun perintah untuk menyembelih putranya yang sudah didambakan sejak lama. Namun Nabi Ibrahim masih ragu apakah mimpinya turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tipu daya setan semata. Namun ternyata mimpi tersebut tidak datang satu kali melainkan lebih dari itu. Akhirnya Nabi Ibrahim menyampaikan kepada istrinya, dan setan mempengaruhi untuk membuat bimbang keduanya. Saat Ismail mendengarnya, seketika langsung menyanggupinya, dan meyakinkan ayahnya untuk menjalankan perintah dari Allah, sebab percaya bahwa Allah ingin yang terbaik. Nabi Ibrahim yang merupakan sosok pencari kebenaran hakiki, bapak para nabi, memiliki ajaran yang menjadi sumber dari berbagai agama samawi. Agama samawi merupakan agama yang turun dari langit, berlandaskan wahyu Tuhan, yang dibahas pada buku sejarah Nabi Ibrahim. 5. Pelaksanaan penyembelihan Ismail. Setelah melakukan berbagai pertimbangan, pada akhirnya keputusan bulat yang harus diambil adalah menyembelih putra kesayangannya yang telah dinantikan sejak lama. Salah satu tujuannya adalah Allah ingin menguji seberapa kecintaan Nabi Ibrahim terhadapnya setelah datangnya buah hati. Meski awalnya timbul keraguan, dan ditambah dengan bisikan setan yang diusir dengan melemparinya bebatuan, akhirnya orang tua Ismail menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah kejadian mengejutkan dimulai, sebagai balasan atas ketaatannya memenuhi segala anjuran. 6. Ismail diganti domba. Perintah penyembelihan ini memang terkesan sangat tragis, namun Allah menyimpan rahasia besar di baliknya. Sebelum melakukan prosesnya, Nabi Ibrahim terlebih dahulu menajamkan pisaunya, supaya putranya tidak kesakitan saat disembelih. Pada saat pisau dihunuskan tepat di leher Ismail, tiba-tiba tubuhnya oleh Allah digantikan domba gemuk. Hal ini diabadikan di surat As-Saffat ayat 103-105, sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim dan keluarganya, serta sebagai dalil disyariatkannya kurban untuk umat Islam pada bulan Zulhijjah. Demikian penjelasan mengenai kisah Nabi Ibrahim, yang bisa menjadi suri teladan yang baik untuk para umat Islam jika mau mentafakurinya. Bukti-buktinya sudah terekam jelas di dalam Al-Quran pada surah-surah tertentu. Apabila ingin mengetahuinya, silakan baca terjemahan atau langsung tafsirnya, yang didampingi oleh pakarnya atau ustadz setempat. Makna kisah Nabi Ibrahim alaihi wasallam dapat menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kisahnya dapat mengajarkan arti dari keteguhan hati, pendirian yang kuat, mengajarkan tentang prinsip kehidupan dalam ajaran agama. Baik teman-teman, sekian informasi yang dapat saya sampaikan dan sampai jumpa. Terima kasih.